Hai semua, kali ini saya mau bikin chiffon cake gula merah. Ini rasanya lebih otentik dan lebih ke eh, rasa-rasa kue tradisional ya, karena dengan gula merah itu sendiri, tapi dikemas dengan bentukan cake yang kempus lembut seperti ini, khas chiffon. Ini enak banget. Mau tahu gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langsung aja langkah pertama. Dalam wadah yang cukup kita tuang minyak canola. Kalau nggak ada boleh pakai minyak sayur. Kemudian tambahkan dengan santan instan. Boleh juga sih kalau misalnya dikira terlalu banyak santannya, boleh separuh aja takaran santan lalu ditambahkan air, diaduk dulu baru kemudian tuang ke sini. Dan ini diaduk rata dulu sebentar, lalu tambahkan dengan susu bubuk kira-kira 1 sendok makan aja, lalu kemudian aduk lagi sebentar, kemudian tambahkan lagi dengan tepung terigu. Kita pakai tepung yang protein rendah ya, biasanya tuh yang kunci biru. Kemudian diaduk rata lagi, baru kemudian nanti terakhir kita mau masukkan kuning telurnya. Kita pakai 7 butir kuning telur, jadi putih telur sudah dipisahkan. Hati-hati saat memisahkan, jangan sampai putih telurnya kena setitik pun kuning telur, nah nanti begitu dikocok putih telurnya dia nggak mau mengeras ya, dia bakal encer terus karena dia nggak boleh kena lemak apapun. Dan ini 7 butir kuning telur dimasukkan, kemudian di mix sebentar aja, sekedar rata, kurang lebih nanti tekstur akhirnya seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan sedikit garam, lalu seperti ini hasil akhirnya. Dan ini kita sisihkan dulu. Kita beralih ke putih telurnya. Ini putih telurnya harus benar-benar fresh gitu ya, bersih gitu, nggak ada tambahan kemasukan minyak atau lemak kuning telurnya sama sekali. Dan kemudian setelah berbusa kita tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Lalu kemudian ini dia, kita pakai gula palem atau boleh juga brown sugar, sama bisa saling menggantikan. Sini kita masukkan 3 tahap aja ya dituangnya, kemudian di mix sampai dia menjadi lebih stiff peak atau nanti jambulnya berbentuk lebih tegak gitu. Nah ini di mix waktunya relatif tergantung kecepatan mixer teman-teman semua, dan tips dari saya sih jangan terlalu langsung naik ke speed paling tinggi ya, jadi perlahan aja, dikocok perlahan dari speed paling rendah supaya kocokan putih telur ini lebih bagus dan saat mengembang nanti dia nggak mudah kempes. Kurang lebih seperti ini hasil akhirnya, dan kita tinggal campurkan ke adonan kuning telur tadi. Kita mau tetap pakai whisk, tapi kita mau aduk perlahan aja supaya dia lebih cepat rata, sehingga kita nggak perlu banyak ngaduk ya. Kita mau kasih adonan putih telur ke sini dalam 3 tahapan aja supaya nggak overmix juga. Tahapan pertama saat mencampur ini penting banget supaya dia rata dulu semuanya, jadi nanti begitu kedua dan ketiga kali dicampur adonan putih telur dia udah lebih mudah ngaduknya, dan kita nggak perlu lama-lama ngaduknya supaya dia nggak overmix. Ini yang kedua, dilanjutkan sampai putih telurnya habis ya. Dan jangan lupa kita sudah harus memanaskan oven dari awal. Sebenarnya waktu durasi untuk memanggang itu relatif ya, tergantung oven. Saya punya 2 oven aja, beda-beda karakternya. Jadi kalau saya sebut waktu dan suhu itu jangan benar-benar berpatok ke situ. Jadi diliatin aja, coba dipelajari ovennya masing-masing ya, karena nggak ada takaran baku panas ataupun durasinya gitu ya. Jadi benar-benar harus dilihat karakter ovennya, dan jadinya jangan sampai kita ngelihat kue kita gosong di depan mata karena kita mikirin durasi yang tercatat di resep.
Nah, ini dia udah dituang ke loyang, bongkar pasang seperti ini tanpa dioles apapun. Kemudian ini saya pakai sumpit supaya menghilangkan udara yang ada di dalam, supaya nggak bolong-bolong cake-nya. Lalu kemudian hentakkan beberapa kali dengan cara seperti ini, dan siap untuk kita panggang dalam oven. Pertama suhu 175 derajat 15-20 menit, kemudian dislit, atasnya dibelah sedikit untuk mengembang. Lalu kemudian lanjut sampai matang, diturunkan suhunya ya. Dan ini setelah matang dibalikkan, lalu kemudian ini dia hasil, agak gosong bagian atas menyentuh api atas sih, dia jadi lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa, gosongnya bisa dibuang dikit, yang penting tekstur dalam dan rasanya nggak berubah. Kita latihan terus bikin sifon supaya bisa lebih bagus lagi ke depannya. Dan ini dia tekstur dalamnya, lembut banget, pori-porinya halus. Lalu kemudian untuk cake yang menempel di loyang nggak terlalu rusak banget ya saat ngeluarinnya. Seperti biasa kita menggunakan pisau yang ditempel di sisi loyang lalu digeser gitu, kurang lebih kayak gitu deh cara ngeluarinnya. Gimana? Lumayan gampang ya bikinnya, dicoba aja terus di rumah supaya tetap makin bagus. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.